Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danar Kristiana Dewi, dosen Prodi Ilmu Komunikasi dalam Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dengan NIDN 0027029103. Mata kuliah yang saya ampu yakni Komunikasi Persuasif, Komunikasi Bisnis, Metode Penelitian Komunikasi, Tugas Akhir Program, dan Karya Ilmiah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mata kuliah ampuan saya yakni Komunikasi Persuasif yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini digunakan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Mata kuliah Komunikasi Persuasif merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas terkait implementasi komunikasi persuasif dalam konteks kelompok, organisasi, dan masyarakat. Hal-hal yang diperlukan dalam implementasi tersebut diantara lain konsep dasar komunikasi persuasif, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif, prinsip, teknik, dan strategi komunikasi persuasif, serta cara-cara menganalisis masalah komunikasi persuasif. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan komunikasi persuasif dalam konteks kelompok, organisasi, dan masyarakat. Materi pembelajaran ini terdiri dari sejarah komunikasi persuasif dan hakikat komunikasi persuasif, landasan filosofis, fisiologis, psikologis, dan sosial dari komunikasi persuasif, teori sikap dan teori perubahan perilaku, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif, menguraikan masalah dalam komunikasi persuasif, strategi dalam komunikasi persuasif, dan perencanaan program dalam komunikasi persuasif. Capaian pembelajaran lulusan prodi diharapkan yakni mahasiswa mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yakni mahasiswa mampu mengimplementasikan komunikasi persuasif dalam konteks kelompok, organisasi, dan masyarakat sesuai standar kurikulum Universitas Terbuka dengan benar. Capaian pembelajaran khususnya, yakni dalam mata kuliah komunikasi persuasif, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah komunikasi persuasif dan hakikat komunikasi persuasif berdasarkan analisis kompetensi mata kuliah dengan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan landasan fisiologis dan sosial dalam komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah komunikasi persuasif dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguraikan dan mendiskusikan teori sikap dan teori perubahan perilaku pada komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dan faktor sumber dalam komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan benar. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor pesan, konsep dasar pesan, bahasa, dan makna dalam komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan tepat. Yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan efek komunikasi tatap muka, interaksi kelompok, dan efek media dalam komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan benar. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penerimaan dalam komunikasi persuasif, prinsip aktualisasi diri penerima, dan pengaruh komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan tepat. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip teknik dan strategi komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan benar.
Yang kesembilan, mahasiswa dapat melakukan perencanaan dan analisis masalah komunikasi persuasif sesuai dengan analisis kompetensi mata kuliah dengan tepat. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan komunikasi persuasif di universitas terbuka adalah dengan pendekatan student-centered learning yang berorientasi pada mahasiswa. Metode atau strategi yang digunakan pada pendekatan ini adalah melalui pembelajaran mandiri, ceramah, tanya jawab, presentasi, diskusi, flip classroom melalui e-learning, manajemen sistem, dan case method. Interaksi yang dilakukan secara sinkronus melalui tutorial webinar atau tutorial tatap muka dan asinkronus atau tidak langsung melalui learning management system universitas terbuka. Saat ini saya mengampu mata kuliah komunikasi persuasif melalui tutorial online. Kegiatan tutorial online ini dilakukan selama 16 minggu, di mana 4 minggu pertama sebelum tutorial online dimulai dilakukan dengan belajar mandiri melalui buku materi pokok yang telah diterima oleh mahasiswa. 8 minggu perkuliahan online dan 4 minggu setelahnya belajar mandiri untuk persiapan ujian. Indikator penilaian dalam mata kuliah komunikasi persuasif di tutorial online yakni 20% kehadiran, 30% partisipasi dalam diskusi, dan 50% tugas tutorial. Tugas diberikan pada minggu ketiga, 5, dan 7 dalam tutorial online dalam bentuk analisis kasus. Nilai tutorial online berkontribusi sebesar 40%. Dan ditambahkan dengan nilai UAS sebesar 60%. Berikut adalah contoh perkuliahan komunikasi persuasif yang dilakukan melalui tutorial webinar. Dalam tutorial webinar ini akan dibahas terkait faktor-faktor sumber dalam komunikasi persuasif. Materi ini merupakan materi pembahasan pada modul 4 dalam buku materi pokok komunikasi persuasif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah komunikasi persuasif. Nah, kita masuk di mata kuliah tentang faktor-faktor sumber yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang faktor-faktor sumber dalam komunikasi persuasif ya. Jadi, dalam komunikasi persuasif itu faktor itu mempengaruhi kredibilitas komunikator ya. Jadi kemudian ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini juga mempengaruhi bagaimana dan apa yang kita sampaikan ini berpengaruh signifikan atau tidak diterima oleh audiens. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor penerima pesan. Jadi ada identifikasi dan ada similarity ya. Ketika kita itu semakin dekat sama audiens gitu kan ya, kedekatannya tinggi, maka dampak dari apa yang kita sampaikan ini bisa diterima dengan dengan maksimal juga. Nah, sumber informasi itu apa aja teman-teman? Sumber informasi itu bisa teman, bisa relasi, bisa kandidat politik, bisa penyiar, bisa komentator radio, bisa televisi, bisa organisasi sosial, penulis esai, buku, atau bisa juga pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian masing-masing sumber itu memiliki ciri-ciri yang khusus dalam hal pengaruh transmisi, penangkapan, dan penerimaan masing-masing informasi yang ada di bawahnya. Jadi, kita kan berbicara tentang bagaimana kita create iklan gitu ya. Jadi komunikasi persuasi ini kan kita berbicara tentang bagaimana kita ini mampu mempersuasi, mampu membujuk, mampu kemudian menyampaikan
message gitu kan, pesan, sehingga pesan ini tidak hanya diterima oleh orang lain, oleh komunikan, tapi juga memberi dampak. Dampak apa sih yang kita harapkan dalam pesan komunikasi persuasif? Tentu dampak tersebut adalah impact atau tindakan. Misalnya, ketika saya melakukan aktivitas promosi di UT Surakarta, apa yang kemudian dampak yang saya harapkan dari penerima pesan tersebut? Maka dampaknya tentu dia mendaftar sebagai mahasiswa baru, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu kredibilitas. Ya, kredibilitas ini adalah perangkat persepsi komunikan tentang diri komunikator. Nah, pada saat seseorang sedang bicara dalam konteks apapun yang merupakan titik ya, dia adalah titik pusat perhatian orang-orang yang mendengarkannya. Segala aspek yang berkaitan dengan eksistensi pembicara itu akan diperhatikan oleh pendengar. Pendengar atau audiens itu akan menilai berdasarkan persepsinya masing-masing. Siapa pembicara tersebut berdasarkan persepsi mereka. Oleh karena itu, bagi para persuader, bagi orang-orang yang akan melakukan aktivitas komunikasi secara persuasif, penting kiranya untuk membangun kredibilitas itu. Untuk membangun kredibilitas itu sehingga kita bisa menciptakan image yang baik gitu kan, image yang baik, kredibilitas yang baik, sehingga orang trust gitu dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kredibilitas itu bisa dilihat dari berbagai macam teman-teman. Dari visual. Jadi ketika teman-teman nanti diundang sebagai narasumber pembicara, diundang untuk jadi MC misalnya, kemudian diundang untuk mengisi seminar misalnya, maka tampilan visual itu juga kemudian akan mempengaruhi kesan jenengan sebagai orang yang kredibel untuk menyampaikan hal tersebut. Sehingga secara visual itu juga harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah isyarat vokalik. Isyarat vokalik ini apa? Intonasi, ritme, nada, pemenggalan kata, jeda, pengulangan, slip tongue, dan lain-lain ini juga berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu melihat si komunikator atau si penyampai pesan itu, apakah dia ini menguasai atau tidak sebetulnya dari materi yang dia sampaikan. Nah, hal-hal ini berpengaruh pada kredibilitas sumber. Oleh karena itu, ketika kita akan presentasi, ketika kita menyampaikan informasi persuasi di depan masyarakat, usahakan jangan terlalu banyak jeda, jangan terlalu banyak filler word, misalnya jangan biasakan jangan banyak filler word karena itu akan berpengaruh terhadap kredibilitas kita sebagai sumber informasi. Nah, kita lanjutkan ya. Yang kedua, dalam menyampaikan pesan komunikasi persuasif, untuk membangun kredibilitas kita itu bisa menciptakan keahlian atau kredibilitas itu dilihat dari keahlian yang kita miliki, ya, expertness gitu kan. Nah, keahlian itu merupakan kesan yang dibentuk oleh penerima tentang kemampuan sumber komunikasi persuasi berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Ketika saya menyampaikan informasi tentang komunikasi pemasaran, hal ini akan jauh lebih diterima gitu ya, atau dipercaya dibandingkan saya menginformasikan tentang antariksa, yang mana saya tidak punya latar belakang atau kapabilitas di bidang itu. Sehingga keahlian atau expertness ini menjadi salah satu hal yang bisa membangun kredibilitas sumber informasi. Selanjutnya, kredibilitas itu dibangun melalui kesan bahwa seseorang ini dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya, trustworthiness gitu ya. Nah, tentang sumber komunikasi persuasif yang berkaitan dengan wataknya, dengan kejujuran, dengan ketulusan, moralitas, sifat adil, sopan santun, etika, dan atau sebaliknya. Nah, agar mendapatkan trust, kita ketika menyampaikan pesan komunikasi persuasif itu harus mengolah pesan tersebut sehingga pesan komunikasi persuasif yang kita sampaikan itu tidak terkesan hanya menguntungkan diri kita sendiri. Sebagai marketer, misalnya, kita harus mengolah pesan bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan, produk yang kita sales misalnya, ini bisa memberikan dampak
dan manfaat yang baik kepada komunikan atau kepada audiens, bukan seolah-olah hanya menguntungkan diri kita sendiri. Nah, semakin tinggi kredibilitas komunikator, maka pengaruhnya, efeknya, dampaknya ini akan semakin besar. Dan sebaliknya, ya, semakin rendah kredibilitas komunikator itu dampaknya semakin kecil, gitu ya. Nah, tantangannya adalah ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan kredibilitas yang tinggi dalam jangka waktu tertentu akan dilupakan oleh audiens atau dikeret, gitu kan. Sebaliknya, ketika ada pesan yang bertolak belakang oleh yang disampaikan narasumber yang kredibel, audiens akan cenderung mengingat pesan tersebut meskipun lupa siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Ya, jadi ada fenomena sleeper effect. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, visual is powerful. Saluran komunikasi itu berpengaruh terhadap penerimaan pesan. Ya, jadi ketika kita create komunikasi persuasif, kita create iklan, kita membuat iklan, maka visual itu sangat powerful. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi bagaimana pesan yang kita buat itu diterima oleh audiens. Contohnya seperti yang ada di gambar saya samping ini, bahwa sikat gigi formula itu saking strongnya gitu kan, build strong teeth gitu kan, dia akan bikin gigi kuat sampai-sampai seolah-olah baliho aja bisa digigit, saya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi ini berkenaan dengan suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama dengan menggunakan model-model tertentu. Anda menjadi pengikut identify gitu kan dengan suatu model. Misalnya kita suka Blackpink. Nah, kita mengidolakan Blackpink misalnya, maka kita akan cenderung menggunakan perilaku umum model tersebut, bahkan kita bisa memproduksi perilaku tersebut dalam keadaan tidak sedang mengamati model, atau pada saat Anda memperoleh kesempatan dalam tanda kutip ya melakukan penjiplakan atau imitasi terhadap perilaku model Anda. Blackpink-nya sukanya pakai baju warna pink, maka kemudian kita mengidentifikasi diri kita mirip seperti itu, maka secara tidak sadar kita bisa mengimitasi atau melakukan tindakan tersebut. Nah, kita ingin melakukan observasi terhadap tindakan orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Maka peran public figure, artis, dan sebagainya dalam komunikasi persuasif salah satunya adalah melakukan proses ini. Nah, saya pengen nih kayak Nagita Slavina misalnya, kan kayak gitu. Maka kemudian ketika Nagita Slavina itu masak pakai bumbu rahasianya itu ternyata bumbu instan, maka kita sebagai penonton itu kemudian following gitu ya, mengikuti apa yang dia lakukan. Nah, identifikasi ini dapat terjadi manakala individu itu mengambil perilaku orang lain, gitu ya, karena perilaku tersebut dapat mendefinisikan dirinya secara memuaskan. Wah, saya kayak Anya Geraldine, maka ketika Anya Geraldine ini pakai SK2, gitu kan, maka teman-teman juga pakai SK2, misalnya contohnya seperti itu. Dengan kata lain, perilaku orang lain dapat memperjelas konsep dirinya. Dalam komunikasi persuasif, identifikasi merupakan faktor yang penting karena dapat mempengaruhi efektivitas persuasi tersebut gitu ya. Dalam dunia medsos kita kenal influencer, dalam iklan kita kenal buyer persona gitu. Jadi seseorang yang kemudian kita set up untuk diidentifikasi ini dengan dekat dengan target audiens kita seperti itu. Nah, dalam proses identifikasi individu ini mengidentifikasikan peranannya sesuai dengan peranan orang lain. Ketika penerima mempersepsi bahwa sikap tertentu dirinya hampir sama dengan sumber, hal tersebut mendorong dirinya untuk membentuk sikap baru. Maka nggak salah dan tidak membingungkan juga ya, kenapa kemudian ada tren hijab misalnya, ada tren jeans celana kulot misalnya seperti itu. Nah, kenapa tren-tren itu muncul? Nah, karena tren itu dimunculkan oleh seseorang yang kita identifikasi orang itu tuh ternyata dekat dengan diri kita seperti itu. Nah,
Kemudian ada konsep similarity dalam proses produksi komunikasi persuasif. Orang yang saling memiliki kesamaan cenderung saling mendukung gagasan atau keyakinan masing-masing. Dua, melalui kesamaan orang itu berusaha untuk mempertahankan keselarasan dan keseimbangan di antara sikap masing-masing. Mereka mengatur rasa suka dan rasa tidak suka itu menjadi seimbang. Konsep similarity atau kedekatan ini bisa kita lihat dalam contohnya Tokopedia beberapa waktu yang lalu yang gandeng BTS gitu kan ya dalam konten mereka atau dalam iklan mereka. Nah, oke teman-teman, informasi ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita ketika membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sumber informasi persuasif. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka pertanyaan untuk 3 penanya. Monggo. Iya, Bu, saya mau tanya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan. Iya, ngomong-ngomong tentang kredibilitas sumber, apakah Ya. tampilan visual dalam media sosial akan berpengaruh terhadap kredibilitas sumber? Terima kasih. Terima kasih Mbak Eliana atas pertanyaan yang diberikan. Betul, jadi tampilan visual seperti yang saya sampaikan di iklan itu sangat berpengaruh terhadap kredibilitas sumber informasi. Jadi ketika seorang influencer dalam media sosial ini dia menampilkan dirinya secara visual di media sosial sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Ketika dia adalah influencer tentang beauty influencer misalnya ya, dia influencer tentang kosmetik. Nah, apa yang kemudian dia tampilkan itu relate, maka kita akan trust gitu kan, misalnya Tasya Farasya misalnya kan, maka kita kemudian akan trust bahwa ketika saya memperoleh informasi nih dari sumber ini kredibel, sumber ini valid, dan saya bisa mempercayai sumber ini seperti itu. Nah, sepenting itulah visual efek ya dalam komunikasi persuasi. Sehingga kalau kita mau create konten atau create pesan, maka kemudian tampilan visual ini adalah hal utama yang perlu kita perhatikan. Begitu Mbak Eliana, semoga membantu ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Sama-sama. Monggo, ada pertanyaan lain? Saya dengar ya sleeper effect itu loh, Bu. Nah, Ya. itu contohnya apa itu ya kira-kira? Oh iya, baik. Jadi sleeper effect itu adalah ketika orang itu lupa siapa pemberi pesannya. Pesan itu disampaikan dari mana, oleh siapa, tapi ingat pesan yang disampaikan. Teman-teman tahun 2000-an ya, mungkin teman-teman masih TK atau SD ya. Ingat nggak di RCTI dulu ada Bang Napi yang pesannya itu waspadalah, waspadalah kayak gitu kan. Nah, kita itu hanya ingat Bang Napi dan pesannya yang waspadalah, waspadalah itu. Tapi kita nggak ingat siapa sih orang di balik itu. Dia itu siapa sih kayak gitu. Nah, itu adalah fenomena sleeper effect. Jadi sleeper effect itu terjadi ketika seseorang dengan kredibilitas yang rendah tapi menyampaikan informasi yang berkebalikan dengan dirinya. Dia kan narapidana nih, tapi dia menyampaikan waspadalah seperti itu kan ya. Bukan kemudian dia menyuarakan suara hatinya sebagai napi, saya kan gitu, sehingga ketika seseorang yang memiliki kredibilitas rendah tapi menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan dirinya, hal ini tuh justru maknanya diingat gitu loh sama penerima pesan, sama audiens. Misalnya anak sekolah yang sering bolos gitu. Dilan nih misalnya, Dilan yang kesannya dia itu kan sering bolos, nggak mau sekolah dan sebagainya, tapi dia ngomong, yuk belajar yuk, bentar lagi kita mau UAS misalnya kayak gitu kan ya. Ayo rajin belajar. Nah, itu orang akan ingat pesan apa yang dia sampaikan karena itu kontradiktif dengan perilakunya seperti itu misalnya. Kayak gitu. Semoga membantu ya. Oke. Iya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi pada hari ini? Mohon izin bertanya Ibu. Ya, Kenapa silakan. sih Ibu seorang public figure itu ketika melakukan apapun selalu memberikan dampak yang besar terhadap audiens? Oh, apakah public figure? Oke, ya
Bisa jadi, karena apa? Karena ada proses identifikasi dan similarity tadi. Jadi ketika public figure itu melakukan sesuatu, dia itu kan sudah diidentifikasikan oleh audiens, oh saya ini ngefan nih, saya ini mirip nih sama si A, atau saya itu punya bayangan bahwa diri saya itu seperti Nagita Slavina atau seperti Anya Geraldine misalnya. Maka ketika dua public figure ini melakukan sesuatu, orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya itu mirip gitu ya atau berharap gitu ya punya harapan hope dirinya itu seperti kedua figur ini, maka mereka akan cenderung melakukan sesuatu itu gitu kan. Misalnya yang ngefans Blackpink, dia akan melakukan tindakan semirip Blackpink, mulai rambutnya dicat pink, bajunya warna pink dan sebagainya. Sehingga kenapa pesan komunikasi persuasif itu biasanya dibungkus dengan pemberi pesannya atau buyer personanya itu adalah public figure. Salah satunya adalah karena dia ini punya kredibilitas untuk memberikan informasi tersebut kayak gitu Mas Budi, sehingga hal ini bisa memberikan dampak yang besar. Misalnya Ria Ricis nih yang kegemarannya traveling, ketika dia bilang, wah wisata di kota Solo itu paling enak adalah kuliner A, maka kita bisa lihat besok kuliner A itu akan berjubel, banyak orang yang akan membeli di sana. Karena apa? Karena orang itu akan berbondong-bondong mengikuti apa yang dibayangkan oleh dirinya itu mirip seperti itu gitu kan ya. Kayak gitu. Gitu kurang lebih Mas Budi. Bisa diterima ya penjelasannya ya. Sudah. Oke, baik. Baik teman-teman, terima kasih atas atensi yang diberikan hari ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung dalam tutorial webinar komunikasi persuasif. Selamat melanjutkan kembali aktivitas yang lain. Tetap semangat, tetap sehat, dijaga konsistensinya. Kita belajar secara mandiri, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan nanti dicatat, kita kerjakan di pertemuan berikutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan secara tepat waktu di LMS ya, dikumpulkan tepat waktu di LMS. Terima kasih, sekian dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi salah satu contoh pembelajaran secara tutorial webinar di Universitas Terbuka. Semoga bisa memberikan informasi terkait pembelajaran secara sinkronus atau secara langsung di Universitas Terbuka. Saya Danar Kristiana Dewi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.